Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Isnatal Afifah, Zaini Abdul Rafiq, Miftah Denis Tiopati, dan Vika Hidayati. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama ada pengertian sumber belajar. Sumber belajar dalam pengertian sempit adalah buku-buku atau bahan-bahan tercetak lainnya. Sedangkan pengertian secara luas, sumber belajar adalah pengalaman. Pengalaman yang dimaksud di sini adalah berbagai sumber yang terdapat di lingkungan tempat tinggal kita. Yang selanjutnya yaitu macam-macam sumber belajar. Ada dua macam sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang sengaja dirancang untuk membantu proses belajar mengajar. Contohnya buku, brosur, ensiklopedi, film, video, slide HP, dan lain-lain. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan guna memberi kemudahan dalam belajar yang ada di sekeliling kita. Contohnya pasar, toko, masyarakat. Tadi sudah kita bahas tentang pengertian sumber belajar. Yang sekarang yaitu pengertian lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar adalah suatu tempat yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati yang dimanfaatkan manusia untuk belajar sehingga tercipta budaya manusia. Budaya yang dimaksud di sini adalah kebiasaan-kebiasaan dari manusia tersebut. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama, supaya kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, supaya bahan-bahan yang dapat dibaca lebih kaya dan intelektual. Yang ketiga, supaya hakikat belajar akan lebih bermakna. Yang keempat, supaya kegiatan siswa lebih komprehensif dan lebih aktif. Yang kelima, sumber belajar kaya lebih karena lingkungan yang dipelajari beraneka ragam. Ya, ada jenis-jenis lingkungan belajar. Ada 3 jenis lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan. Lingkungan sosial yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sedangkan lingkungan alam, segala sesuatu yang sifatnya alamiah. Dan lingkungan buatan yaitu lingkungan yang sengaja diciptakan manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya, untuk selanjutnya yaitu teknik menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama, survei. Yang kedua, camping atau berkemah. Yang ketiga, field trip atau karya wisata. Yang keempat, praktik lapangan. Yang kelima, mengundang narasumber. Yang keenam, proyek pengabdian dan pengabdian pada masyarakat atau KKN. Langkah-langkah prosedur penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar ada 3. Langkah persiapan, langkah pelaksanaan, langkah tindak lanjut. Langkah persiapan yaitu keseluruhan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan dalam pembelajaran. Yang ketiga, tindak lanjut. Tindak lanjut yaitu bentuk diskusi di dalam kelas. Ya, untuk yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan lingkungan sebagai sumber belajar. Ada 4 kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya yaitu kegiatan belajar tidak membosankan, hakikat belajar lebih bermakna, bahan belajar lebih banyak, kegiatan belajar mengajar lebih komprehensif. Sedangkan kekurangannya yaitu kegiatan belajar lingkungan membutuhkan waktu yang lama, sempitnya pandangan guru bahwa belajar hanya dimaknai kegiatan di kelas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.